Nah, sesampainya di rumah, ia mendengar suara-suara kayak ada orang lagi berhubungan ahem-ahem. Ih, suara apa tuh ya? Kok kayak suara orang yang lagi berahem-ahem? Tanpa ragu sedikit pun dibukalah itu kamar tersebut. Wah, jauh. Mata Holili langsung dibuat terbelalak tuh, geng. Kaget banget dia, karena di kamar itu ia melihat ibunya sedang diahem-ahem. Halo semuanya, saya thank you udah klik video Jenny Ustami. Aku doakan kalian selalu sehat walafiat dimanapun kalian berada. Di kesempatan kali ini, aku akan membahas sebuah kejadian penghilangan nyawa yang sempat viral nih, geng. Di mana ada seorang remaja yang baru berumur 23 tahun memergoki ibu kandungnya sedang berhubungan ehem-ehem dengan tetangganya sendiri. Yang mana, menurut pengakuan sang ibu, ia dipaksa melakukan hal tersebut karena diancam. Hal itulah yang membuat sang anak murka dan menghilangkan hidup tetangganya dengan sangat barbar. Nah, seperti apa kisah selengkapnya? Yuk kita gas bahas. Nah, jadi di Desa Liprak Kidul, Kecamatan Banyuanyar, Kabupaten Purbolinggo, di sana ada seorang pria bernama Holili Abdianto yang berumur 23 tahun. Dan ia tinggal di rumah sederhana bersama orang tuanya. Meskipun hidup sederhana, Holili ini dikenal sebagai sosok yang baik hati, ramah, dan suka membantu orang lain. Di mata keluarga dan masyarakat, Holly sangat dihargai nih, geng, karena sifatnya yang selalu berbakti pada orang tuanya. Meskipun ia seorang laki-laki, Holly tidak pernah ragu loh untuk membantu ibunya mengerjakan pekerjaan rumah. Ia tidak tega melihat ibunya bekerja keras sendirian. Dari sinilah kita bisa melihat betapa sayangnya Holili terhadap orang tuanya. Di zaman sekarang langka banget loh ada anak muda kayak begini nih, geng. Dimana sekarang itu kebanyakan anak muda itu lebih memilih nongkrong dengan teman-temannya atau enggak mereka sibuk dengan ponselnya sendiri daripada ngebantu orang tuanya. Singkat cerita, Holili sedang mengikuti kegiatan Maulid Nabi. Setelah acaranya selesai, Holili ini langsung pulang ke rumah. Nah, sesampainya di rumah, ia mendengar suara-suara kayak ada orang lagi berhubungan ahem-ahem. Ih, suara apa tuh ya? Kok kayak suara orang yang lagi berahem-ahem? Tapi kalau emang itu benar suara begituan, ibu kan lagi sendirian di rumah. Bapak kan kagak ada. Loh, ada apa ini sebenarnya? Suara apa itu? Kata si Holly dalam hati kayak gitu. Karena merasa ada yang gak beres, Holili ini mencoba mendekati sumber suara tersebut, yang mana asalnya dari salah satu kamar. Tanpa ragu sedikit pun dibukalah itu kamar tersebut. Wah, jauh. Mata Holili langsung dibuat terbelalak tuh, geng. Kaget banget dia, karena di kamar itu ia melihat ibunya sedang diehem-ehem pria lain, yang tidak lain adalah tetangganya sendiri. Kita sebut saja namanya Udin, umurnya 59 tahun. Saat itu, Holly melihat ibunya dengan kondisi ada di bawah dengan menggunakan sarung saja. Sementara Udin ada di atas ibunya, hanya mengenakan celana panjang jeans. Udin yang menyadari aksinya dipergoki oleh Holly, dia pun dengan segera beranjak dari tempat tidur dan berlari terbirit-birit, geng, kabur dianya. Sedangkan ibunya dengan segera memakai baju. Nah, melihat pemandangan yang memalukan tadi, Holili pun hanya terdiam tanpa kata, yang menyiratkan kekecewaan terhadap ibunya sendiri. Beberapa jam setelah insiden itu, Holly pun memberanikan diri bertanya kepada ibunya. Bu, ibu ngapain tadi kayak gitu sama tetangga kita, Bu? Jelasin, Bu, apa yang sebenarnya telah terjadi antara ibu sama si Udin? Tolong, Bu, ngomong yang sebenarnya sama aku, Bu, ngomong. Ditanyai kayak gitu, ibunya Holly langsung menangis, geng, dan mengatakan bahwa apa yang dilihatnya tadi baru pertama kali dia lakukan. Semua ini terjadi karena dipaksa oleh Udin. Apabila ibunya tidak mau mengikuti keinginannya itu, dia bakal disakiti dengan benda tajam yang telah Udin bawa. Bahkan ibunya juga diancam akan dibun-bun apabila berani mengadu kepada siapapun termasuk dengan keluarganya. Mendengar pengakuan ibunya, Holly pun sangat geram dan terbakar emosi.
Dia tidak terima ibu yang selama ini ia hormati dan sayangi direndahkan oleh tetangganya sendiri. Dan semenjak hari itu, Holly pun sangat dendam kepada Udin dan berencana untuk membalas rasa sakit hati yang dialami ibunya sendiri. Dengan keadaan marah dan emosi, Holly menyuruh agar ibunya ini merahasiakan kejadian ini kepada ayahnya. Karena Holly takut ayahnya bakal murka dan melakukan hal-hal yang tak diinginkan kepada tetangganya itu. Apalagi sampai berurusan dengan hukum. Holly tidak mau melihat ayah tercintanya hidup menderita dan menghabiskan hari tuanya di dalam penjara. Singkat cerita, pada Senin 9 Oktober tahun 2023, Holly pun dengan mantap melakukan eksekusi terhadap rencana pembalas dendaman ibunya. Holly kemudian bersembunyi di balik pagar pekarangan rumahnya dengan membawa pisau yang sudah ia siapkan. Pada saat itu, Holly menunggu Udin melintas. Yang mana tadinya Holly melihat Udin sedang keluar rumah. Kebetulan rumah mereka deket banget tuh geng, berhadap-hadapan lah. Setelah 30 menit menunggu, akhirnya Holly pun melihat dari kejauhan kalau Udin datang dengan mengendarai sepeda motor seorang diri menuju arah rumahnya. Pelan-pelan banget tuh Udin bawa motornya. Nah, begitu Udin mau melewati rumahnya Holly, langsung dah tuh Holly menyegat Udin dan mengarahkan pisaunya ke bagian kelapa dan bahu kanannya. Hingga berulang-ulang tuh geng, ia lampiaskan sudah tuh dendam yang telah ia simpan beberapa hari ini. Saat itu Udin merasa sangat kaget atas apa yang dilakukan Holly. Sambil menahan sakit, Udin pun berusaha keras untuk kabur dengan cara mempercepat laju motornya. Tapi sayang, Holly masih bisa mengejarnya dan menyerangnya bertubi-tubi. Hingga pada akhirnya Udin pun terjatuh dari motor tuh. Tidak mau menyanyiakan kesempatan itu, Holly pun lagi-lagi menyerang Udin. Kali ini mengenai bagian dadanya. Aksi babarnya Holly ini sempat dihentikan oleh seorang saksi yang berinisial FO. Pada saat itu, FO mencoba memegang Holly dari belakang agar ia tidak melanjutkan serangan tersebut lagi. Namun, Holly yang merasa belum puas masih tetap melanjutkan tindakan tersebut dan tidak mendengarkan apa yang dikatakan FO. Menyadari Udin sudah lemas dan mengeluarkan banyak cairan merah, Holly akhirnya menghentikan aksi nekatnya itu dan membuang pisaunya ke sebuah pohon. Setelah itu, beberapa orang yang melihat kejadian tersebut dengan segera membawa Udin ke klinik terdekat. Namun sayangnya, nyawa Udin tak bisa diselamatkan. Ia meninggal dunia di saat masih dalam perjalanan menuju klinik. Udin meninggal dunia diduga karena banyak kehilangan cairan merah. Sementara itu, setelah melakukan aksi nekatnya, Holly langsung menyerahkan diri ke kantor polisi yang ditemani oleh ayahnya sendiri. Kepada polisi, ayah Holly ini mengatakan dirinya tidak tahu jika aksi penganiayaan yang dilakukan anaknya sendiri lantaran sakit hati karena ibu yang dia sayangi telah diperkaos oleh tetangganya Udin. Dia baru mengetahui kejadian tersebut setelah anaknya menyerahkan diri ke polisi. Setelah insiden tersebut, lokasi kejadian pun dijaga ketat oleh polisi untuk mengantisipasi kemungkinan adanya aksi balas dendam dari pihak keluarga korban maupun pelaku. Mengingat rumah mereka sangat dekat, berhadap-hadapan tuh geng, bahkan berada dalam satu halaman yang sama. Polisi juga melibatkan tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat untuk mendekati kedua belah pihak agar tidak terjadi saling membalas di kemudian hari. Kemudian setelah dilakukan interogasi, Holly ini dengan jujur mengungkapkan bahwa motif aksinya itu bukan karena ibunya dipaksa melakukan hubungan aham-aham, melainkan karena ia merasa harus membela harga diri keluarganya setelah mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Udin dan ibunya. Holly bahkan pernah menyaksikan langsung ibunya dan tetangganya itu sedang melakukan hubungan aham-aham di rumah mereka sendiri saat rumah itu sepi. Ibunya juga mengakui bahwa hubungan tersebut hanya terjadi satu kali. Saat ditanyai oleh polisi kenapa dirinya tidak mengadu saja kepada ayahnya pada saat itu, Holly pun bilang ia nggak mau kalau ayahnya masuk penjara, biar dirinya sajalah yang mendekat.
Nah, karena pernyataannya tersebut, banyak warganet membela dan membenarkan tindakan Holly ini nih, geng. Bahkan, tak sedikit dari mereka menyuruh agar Holly dibebaskan saja. Meskipun alasan Holly tega membunuh Udin karena ingin membela harga diri dan martabat keluarga, ia tetap dinyatakan bersalah karena tindakan tersebut dianggap main hakim sendiri. Atas perbuatannya, Holly pun divonis hukuman 15 tahun penjara. Vonis tersebut 3 tahun lebih ringan dibandingkan dengan tuntutan JPU Kabupaten Purbolinggo. Sebelumnya, JPU Kejari menginginkan hukuman 18 tahun penjara. Nah, kisah ini mengingatkan kita akan pentingnya menjaga kesetiaan dalam hubungan. Setia kepada pasangan adalah kunci untuk menjaga keharmonisan dan kepercayaan dalam keluarga. Perselingkuhan meskipun terkadang sulit diterima, tetap bukanlah alasan yang membenarkan tindakan kekerasan atau main hakim sendiri. Semoga kejadian ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk menyelesaikan masalah dengan bijak dan baik. Dan yang terpenting itu, setialah kepada pasangan Anda. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Jangan lupa bantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.